Pagi, saya dari kelompok IT 39 ingin mendemonstrasikan kait soal shift modul 3 nomor 1. Nah, yang pertama yaitu mendownload file pada link tersebut, kemudian direktorinya juga disesuaikan. Pertama, sama. Terus kemudian yang kedua, image server-C harus berjalan secara daemon. Ini harusnya muncul seperti ini, simpan sebagai angka kemudian JPG. Nah, di sini masih belum bisa. Ini sudah muncul tapi nama filenya masih belum kesimpan. Jadi proses decryptnya berhasil, cuman fotonya belum kesimpan atau filenya itu belum kesimpan gitu. Eh, Sehingga salah satu ini yang berhasil, nomor 1A, kemudian nomor B, terus yang C ini masih belum bisa, terus yang D ini bisa, cuman hanya user interface-nya saja, sama yang E juga belum bisa, F belum bisa, terus yang G ini belum bisa. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi saya sekarang akan mendemonstrasikan soal nomor 3. Nah, untuk sub soal A itu di mana lebih dari satu klien bisa mengakses server.
Di sini saya akan mengcompile mengcompile dulu. Untuk servernya, Dungeon akan saya namakan server. Lalu untuk player, saya namakan dengan file client. Lalu jalankan servernya. Nah, kalau sudah begini berarti servernya sudah jalan. Jadi sekarang ini klien, klien pertama, lalu ini klien kedua. Nah, untuk seksi, nah ini sudah begini ya. Ini untuk menunya, seksinya. Lalu untuk status cek ini gold awal mem- apa gold awal ada 200. Lalu untuk weapon ini defaultnya fist, damage-nya 5 dengan pasifnya nggak ada. Skillnya masih nol karena belum battle. Lalu untuk weapon shop, ya ini. Oh ya, jadi untuk shopnya ini sudah ada 5 pilihan senjata. Dan yang mempunyai pasif ini ada 3. Ada Magic Straw, Monk Staff, dan ini. Jadi saya akan membeli. Oh ini 0 sampai 4 ya, bukan 1 sampai 5. Saya lupa itu menyesuaikan. Saya akan jadi membeli uh, Monk Staff. Inventory-nya ya ini. Di inventory, lalu apa itu? So player stats. Terus item. Oh ya, di sini untuk inventory-nya setelah membeli senjata itu kayak nggak bisa tereksekusi. Jadi jadi saya akan beralih ke subsoal F, enemy encounter untuk battle mode.
Oh ini ternyata battle-nya nggak bisa. Jadi untuk soal H itu error handling. Jadi ini misalnya saya pilih nomor 6 ya. Nah ini fitur not implement. Nah, oke. Jadi cukup dari soal nomor 3. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarissa Idin Rahmasia dengan NRP 5027204114 dari kelompok SISOP IT 39. Di sini saya akan menjelaskan soal praktikum SISOP modul 3, yaitu yang nomor 2 dan nomor 4. Langsung saja, yang nomor 2 ini kita membuat sistem untuk pengiriman ekspedisi Rashgo. Rashgo ini ingin memberikan layanan ekspedisi terbaik dengan dua pilihan, yaitu ekspres yang super cepat dan reguler atau standar. Jadi nantinya itu sistem ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu delivery agent.c dan dispatcher.c. Mungkin langsung aja ke terminal. Nah, ini sudah ada file-filenya seperti yang ada di soal delivery agent.c sama dispatcher.c-nya. Sebelum itu, ini juga ada si delivery order CSV-nya. Di sini aku mau cek dulu apakah ini masih bisa. Eh, oh ya, ini sudah membaca dari file CSV dari modul soal yang ini. Lalu masuk ke delivery agent.c. Nah, ini tuh untuk membaca, menggunakan shared memory untuk menyimpan data atau order pesanan. Jadi ini ada struct order untuk menyimpan data pesanannya, nama penerima, alamat, jenis pengiriman, status pengiriman, dan lalu ini ada void agent thread ini untuk dijalankan oleh tiga thread, yaitu agen A, B, dan C. Karena kan yang ekspres ini kan dijalankan oleh agent atau cepat gitu. Kalau misalkan yang reguler kan harus manual dari si pemiliknya. Jadi nanti fungsinya ini akan loop terus-menerus sama cari pesanan yang bertipe ekspres. Lalu ini ada main main functionality atau fungsi utamanya. Ini tuh mengakses shared memory. Ini key underscore key itu untuk mengambil shared memory yang udah dibuat oleh proses lain. Contohnya di dispatcher itu. Lalu di dalam shared memory ini terdapat array order dan order count. Ini. Lalu dia bisa attach ke shared memory-nya. Ini order di sini untuk menunjuk ke array dari objek order, sedangkan order underscore count ini untuk menunjuk ke jumlah orderan yang aktif, max order. Lalu ini untuk mengecek orderan, jika belum ada pesanan, program keluar dan menyarankan untuk menjalankan dispatcher terlebih dahulu. Lalu ini ada thread dari agen yang akan bersamaan memproses order yang tersedia. Lalu ini untuk detach dari share memory saat program itu selesai. Sedangkan untuk dari dispatchernya ini sama, ini untuk menyimpan data-data dari orderan. Lalu ini read CSV ini untuk membuka file CSV tempat data orderan disimpan. Lalu
eh well widgets line ini selama masih bisa membaca baris dan belum lebih dari 100 order, dia itu bisa tekan nama, lalu ambil token kedua yaitu alamat. Nama, alamat, lalu tipe pengiriman. Kemudian ini ada fungsi main-nya atau fungsi utama program. Ini untuk mendukung program untuk membuat argumen untuk di run. Kalau di sini kan sesuai dengan soal ada dispatcher main deliver, status sama list. Deliver ini yang nantinya akan dikirimkan oleh agen apa dan siapa, karena dia manual kan. Lalu ini min status ini untuk mengecek pesanan yang udah dikirimkan, dan list ini untuk menampilkan semua pesanan baik ekspres ataupun reguler. Nantinya kalau reguler itu harusnya dikirimkan oleh si pemilik akun dari Linux-nya. Kalau di laptop saya kan namanya Clarissa Zia, jadi dia dikirimkan oleh agen Clarissa Zia gitu nantinya. Lalu sama seperti yang tadi, ini adalah jika programnya selesai, maka dia akan putus koneksi dari shared memory-nya. Untuk poinnya A kan mengunduh file order dan menyimpannya ke shared memory. Untuk memulai, Anda perlu mengelola dan masuk dengan shared memory-nya, yaitu untuk mengunduh dari ini kan udah ada data-datanya dari delivery order CSV-nya. Jadi udah. Lalu yang poin B, yaitu pengiriman bertipe express. Jadi kita langsung aja jalanin untuk komen yang dari komen yang tadi. Delivery agent. Nah, dia akan terus looping. Harus di Ctrl C untuk menyelesaikannya. Lalu, agen-agen ini akan secara otomatis mencari order bertipe express yang belum dikirim dan mengambil dan mengirimkannya tanpa intervensi user. Setelah program harus mencatat log di delivery log dengan format ini. Jadi, get delivery of delivery log. Nah, ini formatnya sama di DMMYY. Ada waktu, lalu agennya apa, sama express package, deliver to nama dari CSV-nya yang bertipe express di alamat. Jadi ini sudah sesuai sama yang diserap untuk pengiriman express. Kemudian yang C ada pengiriman bertipe reguler. Jadi order bertipe reguler ini dilakukan secara manual oleh usernya. Langsung aja kita jalanin dispatcher. Dispatcher mean deliver dari nama. Buka dulu CSV-nya. Nah, ini kan bisa kita lihat ya. Yang reguler-reguler ada Farida, Vika, Dian, dan lain-lain. Contohnya yang Farida. Jadi ini kita tulis Farida. Regular package deliver to Farida. Yang mana ini? Ini sudah bisa. Pengiriman dilakukan oleh agen baru yang namanya adalah nama user. Setelah sukses nama user berarti nama Linux Clarissa ya. Lalu program harus mencatat log di delivery log tadi. Jadi kita get delivery log tadi. Nah, ini udah muncul. Yang ini kan express. Yang ini regular package deliver to Farida in Tenggilis dari agen Clarissa Z. Oke, ini udah bisa. Lalu yang poin D dengan formatnya ini formatnya sama seperti di soal. Lalu yang poin D mengecek status pesanan. Dispatcher juga harus bisa mengecek status setiap pesanan. Pakai ini. Ini kita ganti namanya, tadi pakai Farida, jadi sekarang Farida lagi. Nah, ini status for Farida deliver by agen Clarissa Zia. Coba salin deliver by agen C.
kayak ini karena Valin itu punya Express. Tadi kan Express ini agen J, Express Package Deliver to Valin. Lalu kalau yang Novi, Novi ini harusnya kan eh reguler. Mana? Nih, Novi reguler tapi belum dikirimkan oleh user, oleh Kalisa Zia, jadi harusnya pending. Nih, seperti yang lain harusnya pending. Contohnya Sheila, pending juga. Kecuali kita kirim dulu ke Sheila. Ini Sheila kan awalnya pending. Ini kita kirimkan ke Sheila. Regular package deliver to Sheila. Itu status deliver by agen kualitas ya. Lalu list. Oh ya, yang poin ini, poin yang terakhir, melihat daftar semua pesanan. Jadi kita pakai komen dispatcher min list. Salah, salah. Nah, yang Valin tadi deliver by agen C karena di Express, lalu ini Sheila yang barusan dikirim oleh user, sama si Farida tadi. Ini, Farida sama Sheila. Lalu kalau kita lihat lognya, nah ada dua regular package yang dikirimkan. Karena tadi menjalankan dispatcher min deliver dua kali untuk Sheila dan Farida. Jadi dikirimkan oleh agen Clarissa Zia. Oke, mungkin itu yang penjelasan soal nomor 2. Lalu nextnya saya ingin menjelaskan yang nomor 4. Eh, ini. Yang nomor 4 ini masih menggunakan shared memory. Nah, ini ada muncul seorang hunter namanya Sung Jin Woo. Dia ingin dia kan reinkarnasi, lalu dia memiliki sebuah sistem yang bisa melakukan tracking pada seluruh aktivitas dan keadaan seseorang. Jadi program yang sistem tadi harus dimodifikasi agar tidak ketinggalan zaman dengan spesifikasi sebagai berikut. Sebelumnya, oh ya, yang poin A, dia ingin membuat dua file yaitu system.c sama hunter.c. Nah, seperti yang di terminal sudah ada hunter, hunter.c, system sama system.c. Lalu yang perlu di-highlight di poin A itu, hunter bisa dijalankan ketika sistem sudah dijalankan. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit dulu tentang kodenya. Jadi hunter ini untuk sistem untuk mendaftar, login, melihat dungeon atau melakukan raid, serta melihat notifikasi di dungeon baru. Jadi program ini tuh klien dari sistem shared memory yang ada di system.c itu nanti. System.c itu kan servernya yang mengatur shared memory untuk hunter dan dungeonnya. Ini ada headernya, mengatur batas jumlah hunters dan dungeonnya. Lalu ada tipe struk datanya untuk merepresentasikan pemainnya, username, level, EXP, ATK, dan lain-lain.
Ini ada variabel hunter. Jadi ini pointer untuk ke shared memorinya. Lalu void press enter ini untuk jeda program sama cari hunter berdasarkan nama. Lalu void notification thread ini akan thread yang akan mencetak notifikasi dengan notifikasi dari dungeonnya secara berkala. Kalau di soal kan diminta 3 detik ya. Jadi ini sleep 3. Lalu ini toggle notification ini untuk mematikan thread dari notifikasi yang ini. Lalu show dungeon list ini untuk menampilkan program yang akan menampilkan daftar dungeon yang bisa diakses oleh hunter berdasarkan level-levelnya. Kemudian yang dungeon rate ini untuk hunter itu bisa milih dungeon lalu menerima reward. Kalau misalkan dia bisa melawannya, lalu dungeonnya hilang atau use 0. Lalu ya ini sama sih gitu. Sama ini fungsi untuk battle antara antara hunternya memilih hunter lain untuk bertarung, lalu skor-skornya itu bisa diambil alih diri sendiri oleh yang menang maksudnya. Lalu ini hunter menunya, menu utama apa aja yang ada di hunter system. Ada dungeon list, raid, hunters battle, toggle notification, exit. Itu kurang lebih sama seperti yang diminta di soal. Ini program utamanya. Program ini seharusnya akan gagal jika sistem.c itu belum dijalankan karena tidak bisa akses shared memorinya. Ya, kurang lebih begitu. Kalau misalkan si shared memorinya atau system.c, jadi system.c itu kayak admin panelnya dari permainan Hunter Dungeon tadi. Jadi dia tugas utamanya tuh mengelola shared memory, lalu memodifikasi data Hunter dan Dungeon, generate dungeon baru, sama ban dan reset Hunter. Ini ada konstanta seperti biasa, ini menyimpan data-data level, min level, EXP, ATK, dan lain-lain. Ini ada clean up shared memory ini untuk dipanggil otomatis saat program itu ditutup, sama membersihkan shared memory dari sistem. Lalu init shared memory ini untuk membuat shared memory dan memetakan ke pointer hunter sama dungeon. Lalu show all, aduh, ini memetakan, ini show all hunters untuk menampilkan dungeon yang aktif, nama dungeon, minimum levelnya, reward, dan lain-lain. Ini juga show all dungeonnya. Ini show all huntersnya. Lalu reset stats ini set ulang hunter ke level 1 dan start ke default biasa. Ini kan ada permintaan nanti di soal. Lalu toggle ban ini untuk mengubah status ban dari hunter, sama ban menu ini untuk untuk ban atau unban. Kemudian generate dungeon ini membuat dungeon baru, mencari slot dungeon yang belum digunakan, pakai hijau-hijau. Terus namanya tuh random. Ini saya ambil dari contoh yang ada di soal. Ini dungeonnya tuh random nantinya. Lalu fungsi utama ini untuk mencetak sistem menu dari sistem.c-nya. Jadi nanti bisa menampilkan hunter infonya, dungeon infonya, bisa membuat dungeon baru, bisa ngeban hunter atau unban hunter, sama reset hunter dan exit. Ya kurang lebih begitu untuk penjelasannya. Lalu kita langsung aja untuk menjalankan si hunter sama sistem ini.
Yang akan tadi harusnya Hunter bisa dijalankan ketika sistem sudah dijalankan. Nah, ini mumpung belum dijalankan, aku mau coba menjalankan yang Hunter dulu. Nah, ini tidak bisa. System is not running. Please run system.c first. Jadi kita harus run ini dulu. Nah, ini kita jalanin di dua terminal yang berbeda agar lebih mudah. Jadi ini adalah menu-menu dari sistemnya. Ada Hunter Info, Dungeon Info, Generate Dungeon, Band Hunter, sama Unband Hunter, Reset Hunter, sama Exit. Pertama-tama kita baca dulu. Nah, ini ada membuat fitur registrasi dan login di program Hunter. Seperti ini. Lalu kita coba langsung di Hunter-nya. Nah, ini udah bisa register, login, sama exit. Pertama kita register dulu. Lah, yang banyak A, B, C, D. Habis itu, aku jelasin dari poin-poin dulu deh. Lalu data Hunter yang tadi itu disimpan ke dalam shared memory sendiri yang terhubung dengan sistem. Jadi kita bisa lihat di Hunter Info. Nah, ini Hunter yang tadi udah diregistrasi ada kelas A, B, C, D dengan deskripsi dari level, EXP, ATK, HP, DEF, dan status itu masih default ini, sesuai soal. Lalu agar dapat memantau perkembangan para hunter dengan mudah, menambahkan fitur di sistem yang dapat menampilkan informasi semua hunter yang terdaftar. Ini sudah hunter info yang tadi. Ini. Lalu setelah beberapa hari bekerja, Sang Jinwoo menyadari bahwa para hunter itu membutuhkan tempat untuk berlatih. Jadi ia dapat menghasilkan dungeon secara random dengan nama, level, minimal hunter, dan stat rewards dengan nilai sebagai berikut. Setiap dungeon akan disimpan dalam shared memory sendiri yang berbeda dan dapat diakses oleh hunter. Jadi ini mengimplementasikan poin yang 3 yaitu generate dungeon. Kita pilih 3. Nah, ini udah dibikinin random sama nama yang udah aku kasih di codingannya. Jadi yang di generate adalah di rank dungeon dengan level 4. Kita generate lagi. Nih, level 1. Generate lagi level 2. Random. 3, 3, 3, 3. Lalu kita bisa lihat info dungeon yang udah dibuat di dungeon info. Nah, ini adalah nama-nama dungeon yang udah di generate secara random sama lengkap dengan EXP, ATK HP atau DF-nya. Lalu bisa diakses oleh hunter. Jadi hunter itu bisa akses. Ya pertama login dulu. Nah, ini bisa pilihan yang pertama dungeon list. Jadi ini dungeon-dungeon yang udah di kita generate, yang sistem generate, tapi sesuai dengan level dari usernya. Kan tadi yang login Kla, yang mana Kla itu masih user baru sehingga dia masih level 1. Jadi yang muncul saat di dungeon list itu hanya level-level yang setara dengan Kla, yaitu level 1. Padahal kan kalau kita lihat di sini, generate dungeonnya ada beberapa level yang berbeda. Ada 1, 2, 4, 5, tapi dia nggak muncul di user dengan level yang masih 1 itu. Lalu untuk memudahkan admin dalam memantau dungeon yang muncul, dia bisa menambahkan fitur yang menampilkan informasi detail dari semua dungeon. Ini yang dungeon info tadi.
misal yang ini menampilkan semua informasi detail. Pada saat yang sama, dungeon yang dibuat oleh sistem juga harus dapat diakses oleh hunter. Menambahkan fitur yang menampilkan semua dungeon yang tersedia sesuai dengan level hunter. Nah, ini maksudnya. Ini yang muncul kenapa yang saat claw login itu hanya muncul yang available aja untuk dilawan. Di sini hunter hanya dapat menampilkan dungeon dengan level minimum yang sesuai dengan level mereka. Oke, ini untuk poin yang F, lalu selanjutnya poin yang G. Setelah melihat beberapa hunter yang terlalu kuat, Sung Jinwoo memutuskan untuk menambahkan fitur untuk menguasai dungeon. Ketika hunter berhasil melakukan sebuah dungeon, dungeon tersebut akan menghilang dari sistem dan hunter akan mendapatkan stat rewards dari dungeon. Nah, kalau udah dapat 500 rewards, dia akan naik level dan rewardnya akan kembali ke 0. Jadi ini kita lawan dungeon yang tersedia ini. Ini kan login sebagai Kla. Jadi misal eh, kita lawan Raid Gate Dungeon. Ini pakai yang kedua, Dungeon Raid. Karena yang Dungeon List tadi kan untuk menampilkan aja, sedangkan yang Raid ini untuk kita bisa pilih dungeon mana yang akan kita lawan dan akan kita ambil poinnya. Ini pilih yang 6. Nah, Raid Success, kita bisa memperoleh ATK, HP, DF, XP segini. Lalu kita lihat di sistem, harusnya yang Raid Gate Dungeon tadi udah hilang. Dungeon info, nah ini udah hilang. Ini awalnya ada Red Kit Dungeon, sekarang Red Kit Dungeonnya hilang, dan poinnya akan diambil oleh Kla. Kla yang tadi ini, yang tadi level 1, EXP-nya 0, 10, seperti default, dia akan mengambil poin dari Red Kit Dungeon ini, EXP 286, 107, 8543 untuk ditambahkan ke Hunter Kla. Jadi dia bertambah. Lalu yang poin H, karena persaingan antar hunter semakin ketat, Sung Jung-woo mengimplementasikan fitur di mana hunter dapat memilih untuk bertarung dengan hunter lain. Jadi tingkat kekuatan seorang hunter bisa dihitung melalui total stats yang dimiliki oleh hunter. Jika hunter tersebut menang, maka hunter tersebut akan mendapatkan semua stats milik lawan dan lawannya akan terhapus dari sistem. Jika kalah, hunter tersebut yang akan dihapus oleh sistem dan poinnya akan diberikan ke lawan. Ini untuk mengimplementasikan yang ini Hunters Battle. Tapi sebelumnya aku mau lawan beberapa dungeon dulu untuk mendapatkan status yang lebih tinggi. Misal piramid sama double dungeon. Ini harusnya akan bertambah lebih banyak. Nih, dari yang awalnya segini menjadi ini. Lalu kita coba run yang poin H ini untuk battle antara hunters. Kita pilih poin 3. Nah, karena kan tadi di infonya ada 5 hunter, Kla, A, B, C, dan D. Sedangkan yang ini masih sama-sama level 1. Jadi kita misal pilih yang level A. 3. Yang level 1 maksudnya. Salah pencet. Nah, ini. Battle antara Kla dan A dengan Kla poin segini dan sedangkan A poin segini. Yang Kla menang. Jadi poinnya A ini akan diambil oleh Kla. Powernya. Kita bisa cek lagi under info. Nah, si A akan menghilang dari sistem karena akan diambil statsnya ke Kla akan diberikan gitu. Dan dia juga akan bertambah banyak XP-nya, ATK-nya, HP-nya, karena dia mematikan hunter lain. Misalkan hunter battle lagi, kita lawan si D, salah, lawan 3. Nah, ini menang lagi. Jadi powernya bertambah banyak, dan dia diambil gitu. Coba lagi hunter info, nah si D kan hilang. Dan kalau juga nambah level karena si ada yang 500 EXP-nya. Nih, EXP Hunter tuh mencapai 500, jadi dia akan
naik level. Awalnya kan berapa? 258. Dia ditambah sama EXP dari si D sama si A tadi. Jadi sekarang dia setelah naik level, EXP-nya bertambah lagi. Ini harusnya 0 awalnya, tapi dia bertambah dari si D. Tuh. Kalau naik level kan eh akan kembali ke 0 maksudnya. Lalu saat sedang memonitoring sistem, Sung Jinwoo melihat beberapa hunter melakukan kecurangan di dalam sistem. Ia menambahkan fitur di sistem untuk membuat dia dapat melarang hunter tertentu untuk melakukan raid atau battle. Jadi, agar fiturnya memperbolehkan hunter itu melakukan raid atau battle lagi. Jadi, eh, si hunternya itu bisa di-ban lah istilahnya. Itu akan dilakukan oleh admin, yaitu oleh sistem.c-nya. Ini hunter infonya masih ada Kla, B, dan C. Dan jenis infonya masih tetap. Lalu kita ban hunter ke poin yang keempat. Ini kita bisa memasukkan pemain siapa, hunter siapa yang akan di-ban oleh sistem. Misal, tadi apa? B. Misal pemain B. Ban hunter. Oh, ini kan loginnya sebagai Kla. Salah-salah. Berarti kita ban hunter yang Kla. Nah, kalau keterangan di soal kan kalau dia di-ban berarti dia tidak bisa melakukan raid atau battle. Ini kan saat kita menekan menu ban hunter, kita bisa memilih opsi untuk nge-ban atau nge-unban si hunternya. Kita pilih opsi 1 untuk ban. Lalu kita kembali ke hunternya Kla. Tapi untuk dungeon list tuh masih bisa. Dungeon list masih, oh iya gak bisa. Karena kan ini yang diminta, mana ini? Tidak memperbolehkan melakukan raid atau battle lagi. You are banned and cannot raid dungeons. Untuk yang hunters battle, gak bisa juga. Sedangkan kalau sistem meng-unban si hunternya, kita pilih 4 lagi, kita pilih Kla. Nah, kita pilih opsi yang kedua yaitu unban hunter. Hunter Kla has been unbanned, lalu kita kembali ke sistem untuk 2. Nah, ini udah bisa lagi. Yang ketiga udah bisa lagi, tapi tinggal yang C. Sudah. Lalu lanjut ke poin J. Setelah beberapa pertimbangan untuk memberikan kesempatan kedua bagi hunter yang ingin bertobat dan memulai dari awal, Sung Jinwoo menambahkan fitur di sistem yang buat dia bisa mengembalikan status hunter tertentu ke nilai awal. Ini yang opsi unban tadi. Karena memberikan kesempatan kedua. Jadi dia bisa unban dengan status yang nggak dari default gitu. Lalu poin angka untuk membuat sistem lebih menarik dan tidak membosankan, ini menambahkan fitur notifikasi dungeon di setiap hunter. Jadi dia akan terus berganti setiap 3 detik. Ini ada di hunter system yang nomor 4, toggle notification. Nah, dia akan berganti. Nah, emang kadang-kadang agak lebih lama, kurang tahu kenapa, tapi setelahnya akan berganti setiap 3 detik. Sesuai dungeon yang tersedia di sini. Ini kan ada ini, jadi dia akan berganti-ganti. Lalu terakhir untuk menambah keamanan sistem agar data hunter tidak bocor, Sang Jinwoo melakukan konfigurasi agar setiap kali sistem dimatikan, maka semua sheet memory yang sedang berjalan juga akan ikut terhapus. Jadi kalau misalkan ini kan udah dicoba, yang exit ini kita bisa exit. Ini masih. Nah, kita bisa exit. Lalu kita jalanin hunter lagi. Kita langsung login. Nah, ini bisa. Sedangkan kalau sistem kalau hunter yang di exit itu masih bisa login dengan registrasi yang sudah ada karena chat memorinya nggak ikut kehapus. Tapi kalau misalkan si sistem yang di exit
Oh, ini belum coba fitur yang reset. Jadi, oh salah. Ini, yang poin J ini bukan yang unbanned. Yang unbanned itu ya tetap di sini. Tapi yang poin J ini untuk reset Hunter kembali ke settingan default atau dengan ini level segini. Jadi misal kita reset Hunter, class yang awalnya class itu ini. Yang awalnya class level 2 dengan EXP ATK segini, kita bisa reset Hunter class stats reset to default. Hunter info. Nah, dia bisa kembali ke level awal, level 1 dengan stats yang normal, yang pertama banget. Oke, kita sudah menjalankan semua menu-menu yang ada di sistem dan juga Hunter. Hunter kan tadi walaupun di exit dia masih bisa login. Oh, ini masih di ban. Ya begitu. Lalu kalau misalkan yang sistem yang kita exit, nah dia akan shutting down sistem. Jadi dia akan menghapus semua shared memory sesuai dengan permintaan di soal terakhir ini. Lalu ini kalau udah di shutting down, dia nggak bisa lagi login. Ini masih bisa sih, karena belum keluar. Misalnya ini exit, lalu bentar. Ini udah, nah seperti di awal sih. Jadi dia tidak akan, contohnya ini deh, menjalankan sistem lagi, lalu kita jalanin si Hunter, login, ke, nah dia tidak akan ketemu, soalnya shared memorinya udah dihapus. Ya, jadi harus dari awal yaitu register dulu, baru login. Oke, mungkin begitu penjelasan dari nomor 4 dan juga nomor 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kalau ada revisi, mas-mas asisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.